Oke, sekarang kita lanjut ke bagian DOM manipulation ya. Kita bakal langsung praktek. Codingannya udah ada di deskripsi, tinggal teman-teman download aja. Langsung dibuka di code editor masing-masing. Kemudian dibuka juga file HTML-nya di dalam browser ya. Oke, kita masuk ke codingannya ya sekarang. Di sini sudah ada struktur HTML beserta tambahan JavaScript sedikit. Dan kita bisa lihat di sini ada beberapa sintak yang teman-teman pernah baca di bagian tutorial HTML, bagian pengantar JavaScript ya, yaitu dokumen get element by ID. Ada juga tambahan lagi di sini dokumen get elements by class name. Tapi sebelum kita jelaskan semuanya, kita coba dulu dibuka file index.html-nya, tinggal refill file as explorer aja, klik 2 kali, nanti dia otomatis bakal pindah ke browser. Oke, kalau kita lihat di sini halamannya simple ya, cuma ada tulisan halo dunia aja. Kalau kita buka inspect elemennya, ada console log-nya, yaitu hello world. Kenapa bisa hello world? Kita balik ke codingannya. Di elemen HTML-nya, khususnya di bagian elemen first content, itu tulisan awalnya adalah hello world. Kemudian kita melakukan console log, dan di sini kita melakukan pengambilan nilai inner HTML dari sebuah elemen HTML. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di sini nggak ngerti fungsi dokumen get element by ID dan get element by class name ini apa, cara bacanya gini, dokumen ini konteksnya adalah dokumen HTML-nya. Di JavaScript, ketika sebuah dokumen HTML itu ditunjuk sebagai referensi atau sebuah selektor gitu ya, terdapat fungsi yang namanya, atau metode ya, karena di sini konteks dokumennya itu sebuah kelas atau sebuah objek yang bernama get element by ID. Ya, jadi cara bacanya JavaScript, tolong jalankan fungsi get element by ID pada dokumen HTML, kemudian cari elemen dengan ID first content. Kemudian ambil bagian dalam HTML-nya atau inner HTML-nya. Jadi di dalam fungsi get element by ID ini terdapat sebuah properti yaitu inner.html. .inner.html itu apa? Inner HTML itu isinya adalah konten dari sebuah elemennya. Ya, kalau kita lihat di sini, hello world-nya ini sebagai konten di dalam elemen dengan nama ID first content atau dengan kelas main container. Ya, terserah. Teman-teman mau ambil inner HTML-nya menggunakan ID atau menunjuk ID atau menggunakan kelas atau menunjuk ke kelas, terserah. Yang membedakan adalah cara pengambilannya. Kalau kita mau merujuk menggunakan ID, maka gunakan fungsi get element by ID. Tapi kalau mau menggunakan kelas, kita akan menggunakan get elements by class name. Dan di sini ada sedikit perbedaan penulisan. Kalau kita menunjuk sebuah elemen menggunakan get elements by class name, maka otomatis elemennya nggak cuma satu. Elemennya bisa banyak. Karena class itu bisa dipakai lebih dari satu elemen. Nggak kayak ID. ID hanya bisa digunakan oleh satu elemen aja. Yang itu berarti return dari fungsi get elements by class name itu bentuknya bukan sebuah elemen, tapi HTML collection. Di sini kalau inner HTML kita hapus, kemudian index 0 kita hapus juga, terus yang bagian atasnya juga kita hapus inner HTML-nya, kita coba lihat perbedaannya return dari get element by ID sama get elements by class name. Kita balik ke browser, refresh. Nah, hasilnya di konsol pada browser berbeda ya. Ini aku coba zoom bisa nggak ya? Oh, bisa ternyata. Yang pertama, kalau kita menggunakan get element by ID, kita bisa lihat dia akan return sebuah elemen HTML. Tapi kalau kita menggunakan get elements by class name, dia akan mengembalikan nilai HTML collection. Ya, ingat ya, HTML collection itu bukan array. Dia memang cara aksesnya seperti array, tapi dia itu bukan array. Dia HTML collection. Dia pokoknya tipe data yang berbeda lah intinya. Yang jelas bentuknya seperti ini. Tapi secara penggunaan sebetulnya sama aja. Cuma memang beda hasil return-nya aja. Atau hasil nilai yang dikembalikan oleh masing-masing fungsi. Kita balik ke codingan lagi. Kita balikin semua codingannya. Tinggal Ctrl Z aja. Kita save. Balik ke browser. Refresh. Maka sudah kembali seperti semula. Yaitu hello world, hello world. Kenapa ketika kita console log, tulisannya hello world. Sementara di halaman HTML-nya, itu tulisannya adalah halo dunia. Karena kita sudah melakukan perubahan atau melakukan update di dalam dokumen HTML. Kita balik ke codingan lagi. Di sini bisa dilihat di bagian baris ke-13 ya. Kita melakukan perubahan pada inner HTML-nya. Khususnya untuk elemen yang kita tunjuk ya, yaitu berdasarkan
kelas main container. Maka otomatis isi HTML-nya adalah teks berupa halo dunia. Ketika kita melakukan get pada elemen HTML yang kita tunjuk, perubahan halo dunia ini belum diterapkan. Makanya kenapa ketika console log, hasilnya adalah hello world. Karena halaman yang kita buat pertama kali, isinya adalah hello world. Jadi, kalau teman-teman hanya melakukan dokumen get element by ID, kemudian langsung inner HTML tanpa melakukan perubahan nilai, maka ini disebut get. Tapi kalau melakukan perubahan nilai, seperti ini, kita kasih sama dengan, maka sama saja kita sudah melakukan perubahan. Konten HTML pada elemen HTML tersebut sudah kita ubah. Bahkan bukan diubah ya, bisa dibilang kita timpa dengan teks halo dunia. Sekarang kita bakal coba menambah sebuah elemen ke dalam elemen HTML. Katakanlah teman-teman di bagian front end-nya, itu teman-teman mau tambahin kelas pada sebuah elemen HTML. Caranya gampang banget, sama, kita tulis dulu dokumen, itu merujuk ke dokumen HTML-nya, kemudian kita tunjuk elemen mana yang mau kita tambah kelasnya. Kita cari misalkan menggunakan kelas, maka kita akan gunakan get elements by class name. Kalau misalkan teman-teman mau merujuk ke ID-nya, tinggal teman-teman ganti jadi get element by ID aja di sini. Ya, kemudian parameter dari fungsi get element by ID-nya teman-teman ubah juga jadi first content di sini. Nah, karena kita menggunakan get element by ID yang return-nya langsung ke elemen HTML tersebut, kita nggak perlu pakai index array kosong. Jadi langsung ke class list-nya aja. Kita coba, kita save dulu, balik ke browser, refresh, nggak ada error ya di konsol. Kita coba lihat di bagian inspect elemennya. Di sini kita lihat, nah di kelasnya nggak cuma main container, ada kelas tambahan yang kita tambah secara manual lewat JavaScript. Jadi secara nggak langsung teman-teman sudah melakukan DOM manipulation, bagian menambahkan sebuah elemen ke dalam sebuah elemen. Kurang lebih seperti itu ya, cara melakukan manipulasi DOM. Terakhir, kita balik ke codingan lagi. Sekarang katakanlah kita nggak mau menambahkan kelas tambahan. Ya, kita mau menghapus sebuah kelas. Ya, kalau misalkan teman-teman berpikir, ya udah ini tinggal dihapus aja codingannya. Ya bener sih, nggak ada salahnya juga. Tapi nanti teman-teman nggak tahu jadinya cara menghapus sebuah kelas dari sebuah elemen HTML. Caranya gampang aja. Codingan di base 15, teman-teman hapus komentarnya. Di sini sudah ada fungsi namanya remove, bawaan dari class list. Jadi ini cara yang paling benar ya untuk menambahkan sebuah kelas pada elemen HTML. Kita menggunakan properti class list. Sama aja caranya, teman-teman tinggal tulis dokumen, kemudian tuliskan lagi mau menunjuk menggunakan fungsi apa. Mau menggunakan kelas atau menggunakan ID. Ya, kalau menggunakan kelas jangan lupa indeksnya dimulai dari 0 karena return-nya adalah HTML collection. Tapi kalau menggunakan ID atau merujuk kepada ID, maka teman-teman tinggal ganti pakai get element by ID aja. Sesederhana itu. Jadi, setiap kali teman-teman mau melakukan perubahan pada sebuah elemen HTML, teman-teman harus tunjuk dulu elemen HTML-nya menggunakan dokumen. Kemudian dilanjut, mau menggunakan get element by class name, atau menggunakan get element by ID. Baru nanti teman-teman tinggal, aku mau tambahin kelas. Ya sudah, tinggal merujuk ke properti class list-nya, kemudian teman-teman tinggal tambahin add. Kemudian tuliskan di dalam parameter add-nya itu, mau menambahkan kelas apa. Nanti teman-teman tinggal tambah. Begitu juga dengan remove, begitu juga dengan inner HTML. Kalau inner HTML, nggak ada add-nya. Dia langsung set ke properti inner HTML-nya. Tinggal ditulis mau diganti jadi apa konten HTML-nya. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, ada fungsi apa aja di dalam class list atau inner HTML, bisa teman-teman cari dokumentasinya ya. Aku saranin nggak di WT School, karena di WT School penjelasannya kurang dalam lah. Untuk linknya ada di deskripsi, nanti aku tambahin. Tinggal teman-teman baca-baca lagi aja di sana. Sekarang kita coba remove kelas tambahan dulu ya. Ini udah ngalor ngidul soalnya. Kita balik ke browser, refresh. Nah, kelasnya hanya main container. Ya, itu berarti kelas tambahan tadi yang kita tambah sudah dihapus. Jadi seperti itu untuk DOM manipulation ya. Gampang banget, kita sudah melakukan pengambilan elemen HTML, kemudian melakukan perubahan elemen HTML juga, atau atributnya ya. Kita tadi melakukan penambahan kelas, dan juga penghapusan kelas, itu sudah termasuk sebagai add atau delete atribut. Kita bakal lanjut lagi ke bagian DOM event ya. Nanti kita di sana ada event sama event listeners. Itu adalah dua hal yang berbeda, dan semuanya akan dijelaskan lebih lanjut di video selanjutnya.